저게 무슨 의미인지 아니? 우리 회사 주식은 네 할아버지, 네 아빠가 피땀을 쏟아 부어 지켜온 이 신화가 준표 너 나. 대답 못하겠니? Di episode sebelumnya, saat Ji-Hoo sedang menunggu Jandi di toilet, ia tiba-tiba merasa khawatir karena Jandi tak kunjung keluar. Saat mengecek ke dalam, Ji-Hoo terkejut karena telah mendapati Jandi pingsan di toilet. Ji-Hoo akhirnya membawa Jandi ke rumah dan segera memanggil dokter. Kata dokter, Jandi hanya kelelahan dan menyarankan Ji-Hoo untuk merawatnya. Saat Ji-Hoo menunggu Jandi, ia melihat tangan Jandi yang berdarah. Sekilas, Ji-Hoo teringat saat dulu Jandi membalut jarinya, lalu Ji-Hoo mencium tangannya. Tiba-tiba, datang Junpyo dan melihatnya. Untuk sesaat, Junpyo terdiam, lalu memutuskan untuk pergi. Di lain waktu, Ji-Hoo dan Jandi terlihat sedang mengobrol di salah satu sudut ruangan sekolah. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba perhatian mereka terpecah oleh suara Jae-kyung yang berjalan dengan Junpyo di lorong sekolah. Jae-kyung merasa tidak pasti dengan pertunangan mereka. Untuk membuktikannya, Jae-kyung meminta Junpyo untuk menciumnya. Jandi yang mendengar langsung terkejut. Dengan cepat, Ji-Hoo memeluk Jandi agar ia tak melihatnya. Saat Jandi dan Ji-Hoo makan di restoran, mereka tak sengaja bertemu dengan Junpyo dan Jae-kyung. Di sana, Jae-kyung mengajak mereka semua untuk berlibur di resort milik keluarganya. Di tempat lain, terlihat Yi-jung mabuk berat setelah bertengkar dengan ayahnya. Ia mabuk berat sampai berhalusinasi bertemu teman masa kecilnya yang bernama NG. Akhirnya, Junpyo, Jandi dan Ji-Hoo tiba di resort milik Jae-kyung untuk berlibur. Saat sedang berbicara dengan Jandi, Jae-kyung memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jandi. Di dekat kolam, terlihat Jandi mengamati kalung pemberian Junpyo. Saat melihat kalungnya, tanpa sengaja Jandi menjatuhkan kalung itu ke kolam. Akhirnya Jandi harus berenang untuk mengambil kalung itu. Saat hendak mengambil kalungnya di dasar kolam, tiba-tiba Jandi mengalami sakit di bahu, dan membuatnya hampir tenggelam. Beruntung Junpyo melihat, dan langsung menolong Jandi. Saat Junpyo menggendong Jandi, tiba-tiba Jae-kyung dan Ji-Hoo mendatangi mereka. Ji-Hoo kemudian mengambil Jandi dari tangan Junpyo, setelah itu mereka pergi. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 너 빨리 안 내려와? 야 소유정, 뭐? 너 왜 나랑 친구하냐? 너 말 같지도 않은 소리 그만하고 빨리 안 내려와? 솔직히 말해봐. 나 같은 어둠에 Di sebuah jembatan, terlihat Woo Bin mabuk berat. Ia bercerita kepada Yi-jung bahwa dia merasa malu dengan background keluarganya. Di sana Yi-jung berusaha untuk menyadarkan sahabatnya itu, dan memintanya untuk berhenti mengeluh. 내가 짜증나서 죽을 것 같다고. 그걸 니들이 알아? 귀신이라도 본 거야? 아니야? 가자. Di suatu tempat,
Ji-Hoo terlihat sedang memainkan gitar untuk menghibur Jandi yang sedang bersedih. Saat ingin mencari udara segar, Ji-Hoo tak sengaja melihat Junpyo yang berjalan meninggalkan resort. Di tempat lain, terlihat Jae Kyung memakan satu box es krim sambil mengamati kalung Jandi, dan mencoba membandingkan dengan cincinnya. Tiba-tiba ia teringat pertemuan pertamanya dengan Jandi di Makau. Sekarang Jae Kyung mulai menyadari bahwa Jandi adalah gadis yang selama ini dicintai Junpyo. Di sebuah bar, terlihat Yi Jung mabuk sendirian, dan sedang berkelahi dengan sekelompok orang, sampai melukai tangannya. Woo Bin yang melihat, langsung menghajar semua kawanan itu sendiri, lalu membawa Yi Jung ke rumah sakit. 안 받고 이들이 무슨 제가 좀만 참어. Pagi hari saat di resort, Jandi dengan Ji-Hoo berniat sarapan, dan bertemu dengan Jae Kyung yang sedang makan sendiri. Di sana, Jae Kyung bercerita bahwa semalam adalah malam yang bersejarah baginya dan Junpyo. Ia juga berkata, Junpyo terlalu malu dan meminta izin pulang duluan. Mendengar itu, Jandi kaget sampai menjatuhkan garpu, sedangkan Ji-Hoo merasa bahwa Jae Kyung sedang bercerita bohong. 반을 두 사람 더 천천히 놀다 와. 지, 우리 자면 돼요? Terlihat, Ji-Hoo dan Jandi berjalan-jalan di kuil. Mereka juga terlihat menulis harapan mereka masing-masing. Tiba-tiba, datang orang tua mendekati Ji-Hoo dan berkata bahwa Jandi adalah bunga teratai yang harus ia jaga, karena Jandi akan membangun keluarga untuk Ji-Hoo. 아내한테 가족을 만들어줄 년이야. 네? 다녀왔습니다. 엄마 이거 다 뭐야? 중대. Saat tiba di rumah, Jandi kaget melihat orang tuanya mulai mengemas baju. Orang tua Jandi berkata, akan menyusul paman Jandi berdagang ikan di kampung nelayan, dan bekerja di sana. Jandi bersama Kang San tetap di sini untuk meneruskan sekolah, dan berpesan kepada Jandi untuk menjaga adiknya. 아니, 그럼 강산이랑 산이를 잘 부탁한다. 이제 언제 누나 가장 아니야. 깨끗하게 씻고 다니고. 야 몽키. Pagi hari di rumah Junpyo, semua terlihat sibuk hingga membuat Junpyo heran. Ternyata, Jae Kyung datang dan sibuk menyiapkan sarapan untuk Junpyo. Sesaat, Junpyo tampak tergerak hatinya oleh usaha Jae Kyung. Namun di pikiran Junpyo tetap saja hanya ada Jandi. 밥에다 얹어주면 무지 행복했거든. 맛있어? 이거 이게 뭐냐? 우리 아콘 예물. 너랑 이거 하나는 꼭 나. 무지 운명적이지. 수영 선수는 어깨가 아작나 수영 그만. 손이 아작나 물레질 그만두고. Di tempat lain, terlihat Junpyo menemui Yi Jung. Di sana, ia bertanya kepada Yi Jung tentang cedera yang dialami Jandi. Yi Jung berkata bahwa Jandi terluka karena menangkis kursi yang dulu dipukulkan ke arah Junpyo saat ia disekap. Mendengar itu, Junpyo hanya terdiam dan menyesalinya. 금잔디, 너 대신 의자 맞았던 거 기억나? 나 같은 인간 아무리 발버둥 쳐도 똑같아. Sementara itu, terlihat Jandi dan Kang San pindah ke apartemen yang lebih kecil dan murah. Mereka juga berjanji akan saling membantu satu sama lain.
Saat Nyonya Kang pergi ke luar negeri, ia meminta Tuan Jung mengawasi Junpyo. Saat Junpyo tidur, Tuan Jung justru memberikan informasi dan foto Jandi kepada Junpyo. Suatu hari, saat Jandi pulang ke rumah bersama Kang San, mereka dikejutkan dengan kemunculan Junpyo. Junpyo berdalih, ia pindah ke apartemen sebelah karena harus berlatih kehidupan yang keras, sebagai bekal ilmu kepemimpinan. 고백하세요. 가을 씨 그분한테요. 네? 얼른 고백하라고요. Sementara itu, terlihat Gaul dan NG semakin akrab dan mulai bercerita sebagai teman. 고백 해보셨어요? 나처럼 후회하고 싶지 않으면. 끝나면 빨랑빨랑 집에 올 것이지. Saat pulang ke apartemen, Jandi menemukan stok makanan dalam jumlah besar. Ia langsung tahu pasti itu ulah dari Junpyo. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Junpyo mencium bau makanan yang enak dan merasa lapar. Akhirnya, mereka semua makan mie instan bersama. Di sana, Junpyo menghabiskan semua mie itu tanpa menyisakan Jandi dan Kang San. 있어요. 저랑 데이트해주세요. Akhirnya, Gaul memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Yijung, dan mengajak Yijung untuk berkencan. Yijung mengira Gaul bercanda, tapi Gaul berkata bahwa ia menyukai Yijung. Tapi, Yijung langsung menolak ajakan Gaul dengan halus, karena ia tak ingin kecewa dengannya. 알지? Di malam hari, saat Jandi sedang belajar, ia terganggu oleh teriakan dari Junpyo. Saat mau memprotes, ternyata ia melihat Junpyo sedang ketakutan karena kecoa. 이제 됐냐? Setelah Jandi berhasil mengusir kecoa itu, Junpyo malah meminta Jandi untuk menjaganya sampai ia tertidur. Saat Jandi kembali ke apartemennya, ia mendapati Jae Kyung telah ada di sana. 부모님 소식은 들었어. 이사 기념 선물. 미술에 관심 있는 줄은 몰랐네. 아니 무슨 미술 좀 보고 레포트. 언제까지인데? Di lain waktu, Jandi bertemu Jihu dan mengeluhkan tugas seni rupa dari gurunya. Jihu yang mewarisi galeri dari orang tuanya, lalu mengajak Jandi ke galeri miliknya, agar Jandi dapat mengamati lukisan di sana. 이젠 묻어놓... 모델비야. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.